Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadikan kita untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan, supaya kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan keselamatan. Allah akan meringankan hisab kita, meringankan pemeriksaan kita. Sebab itu janganlah kita mempergunakan waktu ini hanya untuk sia-sia, hal-hal yang mubadir, yang ujungnya akan bisa menyebabkan kita akan mengalami kerugian. Baik para pecinta ilmu, para hamba Allah yang beriman, kembali kita akan mengupas isi dari kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu dialog dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtum?" Faqalu asbahna mu'minina billah. Bagaimanakah kondisi kalian pada hari ini, kata Nabi. Mereka menjawab, kami dalam keadaan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala wa ma alamatu imanikum. Beliau bertanya lagi, baginda Nabi, apakah tanda-tanda dari iman kalian? Kemudian mereka menjawab, qalu nasbiru 'alal bala'i wa nashkuru 'alal rakhai wa narda bil qada'i. Faqala alaihi salatu wassalam, antul mu'minuna haqqan wa birabbil ka'bati. Jadi ketika baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah tanda-tanda dari iman kalian? Sahabat menjawab, yang pertama, ini ada 3 jawaban para sahabat atas pertanyaan dari baginda Rasul. Pertama, sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Wahai Rasulullah, kami senantiasa bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Jadi Nabi bertanya, tanda-tanda apakah yang menjadikan kalian menjadi orang yang beriman? Mereka menjawab, kami senantiasa nasbiru 'alal bala. Kami senantiasa bersabar atas segala bala, ya, bencana ataupun musibah yang menimpa kepada mereka. Ini yang patut kita renungkan, ya, jawaban dari para sahabat Nabi, di mana mereka akan menjadi penguat iman mereka saat mereka menghadapi musibah kemudian bersabar. Jadi salah satu dari tanda-tanda orang yang beriman menurut para sahabat ini, mereka tangguh, sabar dan kuat ulet menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi musibah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi orang mukmin ini orang yang dia ketika menghadapi musibah, dia tidak gelap mata. Orang mukmin adalah orang yang ketika diberikan musibah bencana, dia tidak potong kompas. Dia tidak kemudian frustasi, apalagi menyesali apa yang terjadi. Orang mukmin ketika mendapatkan musibah, dia kembalikan bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betul dalam satu firman Allah, ya, bagi mereka yang menghadapi musibah dengan penuh kesabaran, wabashiris sabirin, berikan mereka kabar gembira orang-orang yang sabar ini. Berikan mereka kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar,
yakni alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mereka setiap kali mendapatkan musibah dari Allah, mereka mengembalikan bahwa semua kita berangkat dari Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Ini orang yang sabar. Jadi tangguhnya menghadapi musibah ini menyebabkan iman para sahabat menjadi kuat. Pun demikian kita, ya. Kita kalau ingin mendapatkan kekuatan iman yang mantap, yang tangguh, menjadi mukmin yang sejati, hendaknya setiap kali mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala harus menghadapinya dengan bersabar. Bukan kemudian menyesali keadaan, menyalahkan Allah, frustasi, stres, apalagi sampai kemudian kita luntur imannya, murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi musibah ini kan motifnya ada 3 ya. Musibah ini kan motifnya ada 3. Kalau musibah itu terjadi kepada suatu kelompok masyarakat yang mereka taat kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka orang-orang yang soleh, ahli ibadah, maka musibah itu datang motifnya adalah sebagai ujian. Untuk menguji sejauh mana kekuatan iman mereka menghadapi bala bencana yang Allah berikan. Emas itu kan ingin tahu kualitasnya harus diuji ya. Itu emas, ingin tahu bagaimana mutu emas itu perlu ada pengujian. Seperti anak sekolah lah, ingin tahu bagaimana kualitas pembelajarannya, itu kan ada evaluasi. Maka evaluasi ini untuk menentukan sejauh mana kualitas mereka, kemampuan mereka ketika mengakses ilmu yang telah diberikan. Allah ingin tahu, ya walaupun Allah maha tahu ya, bukan berarti Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Hanya saja Allah ingin menguji orang-orang yang beriman ini, tangguh atau tidakkah iman mereka, kuat atau tidakkah iman mereka, diberikan mereka ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang menimpa kepada orang yang beriman itu insya Allah bentuknya adalah ujian. Jadi kalau kita termasuk sekelompok masyarakat yang ibadahnya nggak pernah tertinggal, sholat 5 waktu nggak pernah telat, ya, ibadah yang lain kita kerjakan, kita dekat dengan para ulama, kita dekat dengan masjid, kita ahli berjamaah, iman kita insya Allah iman yang kuat, mendapatkan musibah, insya Allah motifnya adalah ujian dari Allah. Nah kalau motifnya ujian, ini beruntung, artinya kita sedang diuji oleh Allah untuk naik kelas. Tidak mungkin kemudian Allah ujuk-ujuk menaikkan kelas kita, ya, tiba-tiba menaikkan kelas ke makom yang lebih tinggi tanpa Allah menguji kita. Jadi sebagai orang yang beriman kita mestinya waspada ya. Jangan sampai kita kalah menghadapi ujian yang Allah berikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak lulus menghadapi ujian Allah. Sebab berapa banyak orang yang kemudian kalah, ya, dia luntur dan lentur imannya, tidak tahan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iman dia terbalik, dia murtad mengikuti kelompok yang bukan semestinya. Dan mohon maaf ya, karena kelompok-kelompok tertentu itu terkadang ingin menarik ya pengikut ini melihat orang-orang yang terkena musibah. Sekelompok orang yang sedang susah, terkena musibah, ini biasanya menjadi target utama agar mereka dimurtadkan masuk ke kelompok-kelompok tertentu. Maka kita sebagai umat Islam ketika melihat saudara-saudara kita sedang kesusahan, tertimpa musibah, bencana alam, malapetaka, entah banjir, entah itu tsunami, entah gunung meletus, entah gempa, segeralah mereka harus kita rangkul, kita berikan bantuan,
kita berikan obat-obatan, pakaian, makanan. Kalau tidak, nanti akan datang sekelompok orang yang akan mengevakuasi mereka. Diberikan mereka penghidupan yang layak, diberikan pakaian yang bagus, obat-obatan, makanan, bahkan uang, yang kemudian iman mereka pun akan terjual, akan terbawa. Berapa banyak saudara kita yang kemudian mereka orang beriman, orang Islam, mereka Muslim, tapi mereka beramai-ramai keluar dari agama Islam karena ada beberapa kelompok orang yang mereka sengaja memberikan bantuan-bantuan yang dibalik itu ada udang di balik batu ya. Ada visi dan misi di mana mereka akan segera dibawa ke kelompok-kelompok tersebut. Kalau kemudian kita umat Islam ini membiarkan hal yang seperti ini ya, sudahlah, itu urusan mereka, mau keluar dari Islam kan bukan urusan kita. Ya sudah, maka Islam akan semakin dangkal kekuatannya, Islam akan semakin lemah dan rapuh kalau kita sudah menghancurkan Islam ini dari dalam. Jadi musibah yang menimpa kepada mereka orang-orang yang ahli ibadah, melaksanakan rutinitas ibadah dengan baik, bahkan iman mereka bagus, maka motif musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan ujian kepada siapapun yang Allah kehendaki sebagai bentuk rasa cintanya. Jadi seorang hamba itu akan diuji oleh Allah, artinya hamba itu sedang ditimang-timang oleh Allah. Semakin besar cintanya kepada Allah, semakin besar cintanya Allah kepada suatu umat, maka umat itulah akan diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup di dunia ini adalah ujian ya. Dunia adalah penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas bayi muslim itu kalau lahir, ya semua bayi ya, semua bayi itu lahir pasti menangis. Tidak ada bayi yang lahir kemudian dia tertawa ya. Tidak ada bayi yang lahir dia tersenyum. Semua bayi yang lahir pasti menangis. Bayi normal ya, bayi sehat dia lahir pasti menangis. Nah, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa kenapa bayi-bayi selalu lahir selalu menangis. Karena bayi ini insting mereka mengatakan bahwa dunia yang mereka baru saja tempati ya, alam baru yang mereka datangi, dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, penuh dengan bala bencana ya. Sehingga mereka menangis, khawatir mereka akan terhanyut di dalam dunia ini, sehingga mereka termasuk orang-orang yang rugi, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat kehidupan ini adalah ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Saya teringat satu cuplikan kecil ya. Satu cuplikan kecil diceritakan dalam satu kitab ya, bahwa Nabi Musa alaihi salam satu hari beliau sedang jalan-jalan ya, cara kita mungkin jalan-jalan menyelusuri di sepanjang pantai itu bersama kawan beliau ya, sahabat beliau ya, termasuk orang-orang yang beriman ya. Sedang jalan di pinggir pantai, tiba-tiba ada seekor burung berwarna putih yang datang dan langsung bertengger di atas bahu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, diajak bicara tuh burung, "Hai burung yang warnanya putih, kau tiba-tiba datang dan bertengger di atas pundakku, ada apa?" Kata Nabi Musa. Dengan izin Allah ini burung menjawab, "Wahai Nabi Allah Musa, tolong saya." "Iya, ada apa?" "Aku sedang dikejar oleh burung elang. Aku akan jadikan santapannya. Aku akan dimakan oleh sang elang tadi." "Di mana?" "Ada di belakangku, dia mengejar saya. Tolong saya Nabi Musa." "Oh gitu. Baik, silakan kau masuk ke dalam
jubahku, ya. Kau masuk dalam jubahku, pasti kau nggak akan ketahuan. Jadi burung yang putih tadi masuk ke jubah Nabi Musa. Nggak lama kemudian datang seekor burung elang, ya. Datang kemudian di depan Nabi Musa, burung elang ini protes. Cara kita mungkin protes, ya. Wahai Nabi Allah Musa, kenapa engkau menyembunyikan buruanku? Dia adalah rizki dari Allah untukku. Jangan kau halang-halangi aku. Berikan dia santapanku. Kata Nabi Musa, kalau ditukar boleh nggak? Mau nggak kamu tuh? Ditukar dengan apa? Kata elang. Kalau kamu mau, saya akan menyembelih domba dan dagingnya silakan kau makan. Pasti lebih banyak dagingnya daripada buruanmu yang bersembunyi di balik jubahku ini. Kau makanlah kambing, akan kau sembelih. Kata burung elang, nggak mau. Saya nggak doyan saya nggak doyan daging kambing, daging domba saya nggak doyan. Yang saya doyan adalah burung yang kau sembunyikan itu. Oh begitu. Jadi kamu nggak mau tawaranku? Nggak mau. Baik kalau begitu, udahlah badan saya. Silakan kau pilih di antara badan saya, mana bagian tubuhku yang kau suka, silakan kau patok, kau makan sebagai tukerannya. Kata burung elang tadi, enggak, saya nggak doyan daging manusia. Kecuali kalau kau, kata si elang tadi, kalau engkau Nabi Allah Musa menyerahkan 2 bola matamu, itu yang aku suka. Kalau kau mau boleh. Oh gitu, baik. Kalau kau mau 2 bola mataku, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nabi Musa berbaring terlentang, ya. Si burung elang tadi siap untuk mematok 2 bola mata Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berbaring terlentang, tiba-tiba burung yang menyelinap di balik jubah Nabi Musa yang warna putih tadi terbang dia. Terbang diikuti oleh burung elang ini. Terbang juga. Kata Nabi Musa, ini burung bagaimana maksudnya sih? Katanya mau matok 2 bola mata ini. Kata teman Nabi Musa, lagian kau wahai Musa buat apa? Kau menyerahkan 2 bola matamu hanya untuk burung elang tadi. Tidak apa-apa, kalau memang dia mau silakan saja. Yang mata ini bukan mata saya kok, ini milik Allah. Kalau mau silakan aku persembahkan untuk burung elang tadi. 2 burung ini kemudian pergi. Begitu pergi, burung elang gak lama kemudian datang lagi menghadap Nabi Musa. Wahai Musa, kau ingin tahu? Aku sebenarnya bukan elang yang sebenarnya. Lalu kamu siapa? Saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung yang putih pun datang, kemudian bicara, wahai Nabi Musa, aku pun bukan burung yang sebenarnya. Lah kamu siapa? Saya adalah malaikat Mikail yang sama-sama ditugaskan oleh Allah untuk mengujimu Musa. Nah ternyata itu bukan asli, ya, bukan burung asli yang ingin matok mata dari Nabi Musa. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji sebagaimana, ya, kekuatan Nabi Musa ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan dunia ini. Semuanya ujian, ya, untuk menguji bagaimana kita menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Adapun kalau musibah ini menimpa kepada orang yang beriman tetapi dia banyak berbuat maksiat, dia banyak berbuat dosa, maka motif musibah itu adalah teguran. Ditegur agar dia sadar kembali kepada jalan Allah yang benar. Orang yang beriman, ya, orang Islam tapi suka bermaksiat, ini kelompok yang 50-50 ini, ya. Kelompok sholat mau, maksiat juga jalan, pengajian tekun, maksiat juga rajin.
Orang yang bikin malaikat bingung mencatatnya ini orang yang dia yang sedekah, dia yang nyuri, dia yang sholat, dia yang berbuat jahat. Ya, jadi orang kalau sudah dia beriman kepada Allah tapi sudah banyak menyimpang dari aturan Allah, Allah berikan musibah kepada mereka sebagai teguran agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Adapun kalau musibah ini menimpa kepada orang-orang yang dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, bahkan tidak beriman kepada Allah, maka motif musibah itu adalah azab. Ya. Azab uang muka nih, uang muka kontannya nanti di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi beruntung kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian, tinggal kita bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasbiru alal bala'i, kata para sahabat, iman kami kuat karena kami selalu bersabar menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua kata para sahabat, wa nashkuru alar rakha'i. Tanda iman kami ya Rasul, kami senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kami. Jadi menghadapi musibah, kami bersabar. Menghadapi nikmat yang Allah limpahkan kepada kami, kami pun bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika nikmat-nikmatmu kalian syukuri, maka nikmat itu akan kami tambah. Ini janji Allah ya. Janji Allah nggak mungkin bohong. Janji Allah nggak mungkin dusta ya. Allah nggak mungkin ingkar janji. Siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka nikmatku la azidannakum akan kami tambah. Karena senangnya Allah kepada hamba-hambanya, setiap kali diberikan nikmat dia bersyukur, dia berterima kasih. Allah pun senang, karena senang nikmatnya ditambah. Ya sama dengan kita barangkali ya, kalau kita ngasih hadiah ke orang ya, ngasih hadiah ke orang, kemudian orang tadi wah berterima kasih luar biasa, berterima kasih luar biasa, kita pun senang pasti. Satu saat nanti kita kalau ada kelebihan, kita memberikan sesuatu kepada orang itu. Kenapa? Tahu terima kasih. Tapi kalau ada orang yang kita kasih hadiah, kasih makanan, bukan berterima kasih malah mencela. Misalkan dikasih makanan, makanan apa ini? Saya dikasih makanan begini buat apa? Kasih ke kucing aja, kasih ke ayam. Nah, ini kan udah dikasih makanan, enak nggak enak terima. Jangan kemudian dibuang di depan orangnya. Ini nggak tahu terima kasih. Ya, nah kita nggak bakal kapan-kapan nggak bakal mau ngasih ke orang itu. Oh, ngapain ngasih ke dia? Dia mau terima kasih, ya nggak bisa terima kasih. Nah Allah pun begitu. Allah senang kalau nikmat yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi, Allah paling senang kalau ada seorang hamba dia berterima kasih ketika dia makan bilang alhamdulillah. Ketika dia minum bilang alhamdulillah, dia bangun tidur alhamdulillah. Alhamdulillah inilah Allah menyebabkan senang kepada orang yang suka bersyukur gitu. Wala in kafartum, tapi kalau ingkar, kafir, kufur, nggak mau berterima kasih kepada Allah, inna azabil syadid, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Azabku sangat pedih kata Allah, dan kau tidak akan mampu menahannya. Jadi pilihan terserah kita ya. Ya sebenarnya tidak ada pilihan, harusnya kita mikir ya. Ini tawaran sekaligus ancaman ya. Tawaran sekaligus ancaman. Kau jangan mengingkari nikmatku kata Allah, seolah-olah kalau kau ingkari nikmatku, nikmatku akan berubah menjadi azab. Nah, jadi nikmat yang diberikan kepada manusia itu harus disyukuri, Jadi nampaknya ayat ini sebuah pilihan, tapi sebenarnya bukan pilihan. Justru kita dihadang oleh Allah dengan ancaman, jangan pernah kau kufur, jangan pernah kau tidak berterima kasih. Jangan pernah kau mencela nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kenapa? Kalau kau tidak mau bersyukur, nikmat akan berubah menjadi azab. Satu negeri
Kalau penduduknya pandai bersyukur, maka negeri itu akan damai, nyaman, makmur, nikmat akan datang di segala penjuru ya. Rizki akan datang di jalan yang gak pernah disangka-sangka. Tapi kalau satu negeri penduduknya kufur, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, bahkan nikmatnya ia kufuri, maka berapa banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan karena penduduknya kufur. Indonesia kalau penduduknya beriman kepada Allah dan mensyukuri apa yang Allah limpahkan kepada mereka, ya mensyukuri itu artinya kalau kita diberikan alam yang begitu indah berupa Indonesia ini, alam ini kita kelola. Jadi cara mensyukurinya bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah kita diberikan keindahan alam Indonesia yang begitu luar biasa ini, kita kelola itu. Bukan dikeruk dengan membabi buta yang kemudian menyebabkan bencana. Jadi kalau penduduk negeri ini dia pandai mensyukuri nikmat Allah, maka negeri ini akan damai, sentosa, rizkinya akan datang dari segala penjuru. Ya, tidak kemudian harus lari ke negeri orang mencari nafkah, lari ke negeri orang mencari uang, mencari pekerjaan. Di negeri sendiri kita harus menjadi tuan rumah gitu, ya. Jadi kata sahabat, nashkuru ala rakhai, kami senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Itulah tanda dari iman kami hidup. Orang Islam ini diajarkan oleh agama, setiap kita selesai berbuat kebaikan ya, nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Selesai makan, selesai minum, selesai kita buang hajat, selesai tidur, selesai kita berbuat kebaikan, akhirilah dengan alhamdulillah. Bahwa semua yang kita lakukan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan, dari mana makan itu? Dari Allah. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita minum, dari mana airnya? Datang dari Allah. Ucapkan alhamdulillah. Kita tidur, bagaimana mungkin kita bisa tidur kalau tidak dijaga oleh Allah? Bangun tidur, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari kamar kecil buang hajat, itu kan nikmat dari Allah ya. Keluar dari kamar kecil, alhamdulillah, kita sudah diberikan nikmat. Kita bisa buang air besar, bisa buang air kecil, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Yang ketiga kata sahabat, wa nardha bil qada'i, kami rela wahai Rasul dengan semua apa yang menjadi ketetapan Allah atau takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat. Jadi ketika Nabi mengatakan dan bertanya, apakah yang menjadi tanda-tanda iman kalian? Pertama, kami senantiasa bersabar menghadapi ujian. Yang kedua, kami bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dan yang ketiga, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita nggak ridho mau apa ya? Kalau kita nggak mau ridho menghadapi takdir Allah, kita mau apa? Mau protes. Segala yang terjadi itu skenario Allah. Yang kita temui di dunia ini semua sudah menjadi rencana Allah, takdirnya Allah. Kita mau apa? Kita mau protes kan tidak mungkin. Tidak ada pilihan kecuali kita ridho menghadapi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Terutama ridho ketika menghadapi situasi-situasi yang mungkin kurang beruntung, mungkin kurang enak ya. Kalau kita jadi orang kaya sih, semua orang pasti ridho. Ya Allah, aku ridho menjadi orang kaya. Jadi orang kaya bagaimana nggak ridho? Tapi coba kamu jatuh miskin, ridho atau tidak? Nah ini yang masalah ini. Jadi orang kaya banyak uang ya pasti ridho. Aku ridho ya Allah, punya uang banyak. Ya ridho uangnya banyak. Ya. Aku ridho ya Allah, punya jabatan ini. Ya jadi pejabat tinggi ya mesti ridho. Tapi saat dia pensiun, turun dari jabatannya, ridho atau tidak, ini yang menjadi masalah.
Ya, ketika kita makmur, ya kita pasti ridho. Lagi bahagia, lagi senang, lagi gembira, ya pasti kita ridho. Ya Allah, alhamdulillah kami diberikan kesenangan, kebahagiaan, kami ridho ya Allah. Ya ridho, lagi bahagia. Tapi ketika jatuh sengsara kita, ridho atau tidak, di situ kita diuji kekuatan iman kita.